Oke, ini sudah saya record di komputer saya ya, Bapak Ibu. Kita mulai ya. Kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana sistem coding. Setelah itu akan berbicara tentang seperti apa proses pelaporan secara keseluruhan. Saya share dulu tentang coding. Mengapa saya membuat induk coding? Ya, ini memang agak sedikit tidak lazim karena kita bikin tema dulu, baru nyari Nyambung jawaban. lagi, nyambung lagi. Tetapi karena temanya sudah dibuat dari referensi, kita tidak bisa keluar dari sini gitu. Kita diwajibkan untuk menjawab semua indikator yang ada di sini. 1.1a, 1.1b, 1.1c dan seterusnya. Maka untuk memudahkan kita melakukan coding, ketika kita akan melakukan membuat tema, saya buat cara yang paling mudah, yaitu kita bikin dulu aja temanya. Jadi yang kita cari adalah ini, bahan ajarnya, kita lihat kesiapannya, kita lihat LMS-nya, kita lihat SIM-nya, kita lihat jumlah pengelola asesor dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bingung dengan tulisan coding ini, Bapak Ibu bisa sambil membuka referensi sheet. Jadi mengapa kok ditulis bahan ajar, mengapa ditulis LMS. Jadi ini adalah tema Bapak Ibu, tema yang akan menjadi ujung akhir yang akan kita sajikan. Oke, semoga bisa dimengerti. Kalau masih belum mengerti, nggak apa-apa, nanti kita tanya jawab. Akan saya lanjutkan dulu. Setelah ada tema-tema ini, biasanya kan Bapak Ibu kita coding lalu cari tema. Nah, sekarang kita balik, karena kita datanya banyak dan pertanyaannya banyak begitu. Kita carikan yang paling mudah. Lalu kita bisa mempraktekannya ke sini, Atlasti. Kalau dulu beberapa hari lalu ketika saya berada dengan teman-teman di mana ya, di Serpong, saya masih terus terang saya masih agak bingung yang Atlasti 9 karena saya biasa menggunakan Atlasti 8. Hanya Atlasti 8 yang dimiliki punya keterbatasan. Dia hanya maksimal 80 coding, datanya juga, dokumen juga hanya sedikit, sehingga kita mencoba untuk menyederhanakan, menjadikan mengkonvert satu-satu data. Nah, kemarin saya mencoba seluruh data itu tidak saya convert, tapi saya masukkan ke Atlasti 9. Dan saya coba semalam, saya coba ngoding, saya tunggu semalam, ternyata nggak hilang. Nah, maka saya kesimpulan berarti yang 9 ini masih bisa dipakai untuk data lebih banyak daripada Atlasti 8. Itu satu. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba lagi masukkan ke Atlasti 9 ini dan datanya bisa dimasukkan semua sehingga kita bisa menganalisis semua gitu. Nah, kemudian begini Bapak Ibu. Faktanya ketika saya melakukan analisis data, saya mohon maaf ya, kedalaman wawancara itu ternyata banyak yang datanya itu tidak bisa kita pakai gitu karena banyakkan meleset. Mungkin kesalahannya adalah ketika kita melakukan wawancara kita tidak melihat lagi referensi sheet gitu loh, sehingga banyak yang tidak bisa menjawab. Tetapi dengan kondisi seperti ini kan kita tidak bisa mengulang lagi. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus baca semua gitu sampai menemukan jawaban dari siapa gitu. Misalnya contohnya ya, kalau di pembagian tugasnya dari Bu Nur itu saya dapat 1.1 sumber datanya Pokja, saya tidak boleh hanya cukup ngecek Pokja, saya perlu membaca tempat yang lain gitu. Karena ternyata ada data-data yang didapat malah justru dari yang belum terdeteksi tadi, misalnya gitu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mencoba membaca, misalnya kalau Bapak Ibu mau ngoding, misalnya bagian 2.6, 2.5, 6 ya, sertifikasi. 2.6 tentang sertifikasi. Di situ sudah ada sumber datanya siapa. Kalau Bapak Ibu belum menemukan data yang eksplisit disampaikan oleh partisipan, mohon untuk ngecek partisipan lain dengan jenis yang lain gitu. Bisa dibuka CGP, bisa membuka asesor, bisa membuka data tentang hasil. Kuncinya begitu. Lalu tentang tadi, saya coba ini. Saya coba membuka satu dokumen. Ini dokumen dari Pak Otong. Nah, ini yang saya ambil dari Pak Otong ini untuk tadinya kan saya melihat untuk mencari
untuk mencari regulasi. Sementara di sini itu tidak ketemu regulasi yang dimaksud sesuai dengan indikator. Jadi indikator tentang regulasi itu kan yang diminta adalah apakah regulasi dikembangkan atau tidak, sudah ditetapkan atau belum. Ketika wawancara dengan Pak Otong tidak menemukan kalimat sudah ditetapkan atau sudah ditandatangani, maka saya bergeser ke tempat yang lain. Saya bergeser ke tempat lain dan menemukannya, contohnya di sini, misalnya di tempat mana ya? Saya buka aja kode yang sudah ada tentang regulasi. Di Pak Yudi ya, atau di Burita? Oh ya, nah, jadi sama Burita belum saya coding, belum selesai. Jadi saya baru kemarin tuh langsung saya cetak-cetak itu cuma takut hilang, Bu. Saya belum selesai semuanya ini. Saya masih tetap akan revisi tentang misalnya tentang ini ya, tentang regulasi itu ya. Kita kan melihat indikator untuk bahwa itu sudah dikembangkan dan ditetapkan adalah regulasi itu sudah saklek jadi gitu ya. Nah, ternyata di sini kita menemukan contoh panduan. Ini panduan. Saya juga perlu melakukan persamaan persepsi apakah modul itu termasuk panduan. Kalau dalam benak saya ya panduan, tapi kalau regulasi bukan gitu. Ini karena kita regulasi dan panduan dijadikan satu. Nah, misalkan ini saya menemukan di sini regulasi, kalau ini saya klik ya di punyanya siapa ini, di Penjab ya. Nih di Penjab ada, saya ketemu kodenya itu ada revisi panduan. Di kalimat ini ada revisi panduan. Nah, di sini ketemu ada revisi panduan. Regulasi kalau untuk pedoman, karena kemarin sempat revisi ya, dan kami dilibatkan dan sebagainya, kita menemukan sebuah kode. Berarti ada revisi panduan. Ketika kita menulis ada revisi panduan, kan nanti kita harus bermuaranya kemana untuk menjawab apa. Maka di depannya saya ambil coding induk tadi, regulasi begitu. Jadi kodenya itu sebenarnya ada revisi panduan. Regulasi ini untuk nanti kita membuat tema. Didapat nggak Bapak Ibu? Silahkan ditanyakan kalau bingung. Jadi coding saya ini adalah ada revisi panduan. Revisi panduan dimaksud adalah dalam rangka untuk menjawab 1.1. Maka saya supaya nanti saya nggak bingung untuk menjawab hasil, ya sudah setiap saya akan menjawab 1.1 di depannya saya kasih tulisan regulasi. Bonong, ya. Memang perlu didudukkan dulu seperti yang dikatakan tadi, regulasi itu yang mana? Betul. Karena kita perlu mengelompokkan mana yang peraturan, mana yang panduan, mana yang pedoman. Karena memang kalau kita bicara regulasi peraturan itu memang membutuhkan tanda tangan sebenarnya sebelum itu diberlakukan. Ya. Jadi perlu juga, ini kan mungkin nanti akan dicek juga di studi dokumen dan lain sebagainya ya, yang lagi ditelaah sekarang untuk benar-benar kita coba melihat yang tadi data ketika orang menyatakan bahwa oh ini sudah ditandatangan, ini sudah dikembangkan, bahwa memang benar-benar bukan cuma sekedar bicara ya, karena yang kayak tadi Bu Enung membacanya panduan, sedangkan sebenarnya yang kita lagi tekankan adalah regulasi. Jadi mungkin perlu pengelompokan mana yang dimaksud regulasi, mana yang dimaksud dengan bahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah itu Bu Eva, kalau saya memegang tulisan regulasi itu kata depan untuk membuat untuk pengingat saya bahwa saya berbicara di butir 1.1, karena 1.1 itu tulisannya regulasi dan pedoman. Ya, regulasi dan pedoman. Mengapa di sini harus ada tulisan panduan? Nanti maksudnya kita akan membuat tema itu di antara regulasi itu kan akan ada ketemu, ini kelompok panduan, ini kelompok modul, ini kelompok apa, walaupun nanti di ujung itu harus bermuara ke 1.1 yang ujungnya adalah namanya regulasi dan panduan begitu. Jadi misalkan kita tidak boleh hanya mengatakan ada revisi, nggak boleh, tapi harus jelas yang direvisi itu apa. Iya, ada revisi modul. Nanti yang kalimat
bunyi modul ya kita jadikan satu tema, regulasi titik 2 modul. Jadi memang regulasi yang saya tulis di depan ini hanya untuk kita mengingat gitu. Mengingat ketika kita akan membuat coding. Itu saja, karena di dalam itu dijadikan satu. Sebenarnya kan indikator nggak boleh dijadikan satu, regulasi dan panduan. Tapi kan memang bunyinya kan seperti itu. Saya tidak bisa mengubah. Saya datang referensi sheet itu udah jadi begitu. Iya. Itu ya Bu Eva. Kalau untuk yang saya kira kalau untuk yang panduan insya Allah tidak akan bermasalah karena itu saya yang itu analisis. Cuma saya ingin menjelaskan ke teman-teman ketika teman-teman menemukan tema besar, misalkan tema ini, ya kita harus konsisten dengan apa yang kita coding. Kita harus konsisten. Kalau asesor ya kasih buntutnya asesor supaya nanti ngumpulnya itu gampang gitu. Gimana? Begitu ya. Lalu ya itu yang perlu disepakati bersama tentang coding induk. Jadi kemarin Bu Nur ke saya gini, Bu Nur saya kan sudah ngoding, apa saya harus mengulang? Sebenarnya tidak usah mengulang. Kalau Bu Nur nanti bisa mengumpulkan hasil coding-coding itu langsung aja dikumpulin. Mana yang 1.5, mana yang 2.4. Tidak perlu. Ini hanya memudahkan saja. Ini namanya jembatan keledai. Saya coba bikin jembatan keledai supaya teman-teman tidak bingung nanti pada saat finishing. Itu maksud saya, itu saja. Kemudian kalau di Atlas T9 nanti kita bisa ngeprint. Jadi kalau kita sudah melakukan seperti ini ya, ada yang semoga tidak ada yang lupa caranya membuat coding ya. Misalkan kalau coding itu kan cuma kayak gini aja, kita baca, kita sorot, lalu kita apply code, lalu kita tuliskan kodenya apa, gitu ya. Lalu kita tuliskan kodenya apa. Nanti kita sudah keluar kode-kodenya. Nah ini ketika kita sudah punya kode-kode yang banyak ini, ya, kita ingin ngeprint seperti apa sih sebenarnya yang sudah kita kasih tanda, lalu kutipan-kutipan yang mendukung itu seperti apa. Bapak Ibu sangat mudah, tinggal di sini aja. Bapak Ibu tinggal, benar ini kok menghalangi. Tinggal sini yang report gitu. Tinggal report saja, klik report. Nah ini dia kita langsung apa yang mau dihasilkan dari report. Kodenya dicontreng supaya kodenya keluar. Kalau kita bikin memo ya klik memo, kalau kita nggak bikin memo ya nggak usah. Sebenarnya yang tadi saya buat regulasi, misalnya apa tadi yang saya tuliskan di induk-induk itu, kalaupun tidak dibuat seperti itu bisa di memo, sim instruktur untuk kita aja mengingat gitu. Memo itu kan untuk kita mengingat gitu. Jadi tapi memang kita harus ahli di Atlas T ya, cara termudah itu ya bikin jembatan keledai itu yang saya buatkan. Dan nanti kita itu tahu mana yang belum terjawab nih, yang saya belum sama sekali dapat data. Bapak Ibu kan akan mudah dengan begini. Kalau di sini kan sudah terlihat, saya sudah mulai dapat jawaban tentang regulasi fasilitator, regulasi instruktur. Ini bukan berarti ini harus otomatis jadi satu tema besar. Kan kita lihat di sini yang diomongkan apa? Modulnya gitu ya. Jadi kita harus dilihat di situ dalam pengkodingan. Begitu. Kita kembali ke report ya. Tadi kita klik, jadi caranya Bapak Ibu klik codes ini, lalu sudah kalau sudah kita ini diselected, kita create saja, create report. Udah langsung dia akan jadi, sudah akan jadi. Kalau kita akan ngeprint ya, tinggal di save di sini, save. Udah kasih nama misalnya ini report, cari tempat ya yang paling mudah kita buka. Saya biasanya di download dulu taruhnya. Misalnya ini report latihan siang hari, latihan pagi 7 Desember. Nah, diklik gitu sudah ke save. Sudah nanti muncul yang seperti yang sudah saya share di grup itu. Kayak gini bentuknya itu. Kita sudah punya quotation-nya apa, kodenya apa ini. Ada revisi panduannya. Kalau mau bikin tema nanti kita cari di belakang yang kita kutip-kutip itu apa aja gitu. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini silakan. Karena ada anggota baru Mbak Nung, Teh Nung, ada Pak Rahmat, kemudian
boleh nggak kita juga nge-refresh kembali, mengulang kembali Teh Nung mengasih, karena Bu Sri Pak Weli, saya, Bareka itu sudah di Atlas TI 8 ya. Jadi kita akan tetap melanjutkan di 8. Lanjutkan aja, nggak kalau apa-apa. sepakat. Nah, sekarang cara meripotnya, kemudian kan ada Pak Rahmat nih yang baru. Boleh nggak dari awal lagi, Teh Nung? Oke. Mulai dari membuka Atlas TI 8 sampai kepada report. Reportnya. Nah, Atlas TI 8 bentar. Keluarnya kayaknya Oke, makasih. Oke. Ya. Baik. Tetap aja, atau Bu Sri mau diganti ke 9 atau mau tetap di 8, nanti saya ikut saja. Oke. Gimana? Mau Bu balik Sri ke? Halo. Mau ke 9 atau tetap di 8? Kebetulan yang 9 belum ketemu, yang ininya, yang kemarin itu yang Bu Nung yang 8. Tapi apakah untuk dokumen yang dimasukkan itu terkendala nggak kalau banyak? Terkendala kalau di 8, makanya saya berupaya untuk berarti baik. Kita ke 9 ya Bu Sri ya. Berarti kita sepakati berubah ke 9. Ya, jadi gini, karena kendalanya saya berupaya memahamkan diri tentang 9 itu karena di 8 itu terbatas gitu. Ketika kita sudah kode lebih dari 80, dia udah nggak mau nge-save, dia udah mau udah langsung bubar. Sementara jadi kita 109. Kemarin seperti itu Bu Nung, kita masukkan dokumen banyak, dia nggak nge-save ya. Iya, terus akhirnya kami sama Pak Weli mengurangi begitu. Tapi kan terpotong-potong nanti jadinya. Ya, kita juga nggak tahu apa bisa digandeng atau enggak gitu. Jadi memang ya caranya kalau kita mau, ya salah satunya mengapa saya kemarin kan udah mengerjakan di Atlas 8. Ketika masuk lebih 81, saya save nggak mau, bubar. Iya, betul. Bubar. Saya sama Pak Willy itu 2 kali bekerja karena itu hilang. Nah, makanya jadi kita coba lagi ke 9 ya. Oke. Ya. Coba nanti di-share lagi ya. Nanti di-share lagi. Ya. Iya, tapi nggak muncul Mbak Reka. Aku kalau nggak muncul yang 9. Gini, apa yang harus saya mulai dari awal. Oke. Baik. Saya akan buat. Tapi dari 9 ya aplikasi. Ini 9. Bapak Ibu semua sudah buka. Tolong kalau bisa sambil buka, karena kalau belum ada. Sebentar. Untuk membuka yang 9, apakah yang 8 kita uninstall atau seperti apa? Enggak usah. Saya ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Baik. Ini sudah ada 9. Karena untuk 8. Halo. Iya. Karena ada anggota baru, Pak Rahmat dengan Pak Kasim, tolong untuk dikirim kembali link untuk membuka aplikasi TI 9-nya, Atlas 9. Di mana itu dia ya? Biar saya install. Kalau Mbak Sri punya, silakan di-share di grup wawancara. Kemarin betul. Coba Mbak Reka. Bentar. Kayaknya kemarin saya sudah dapat lagi, sebentar. Kita carikan. Tidak, don't be panic. Akan saya carikan lagi. Buat MacBook nggak ada, Bu? Gimana Mbak Reka? Yang buat MacBook. Bu Sri itu kayaknya kemarin udah ketemu loh yang Atlas sebentar. Kemarin download dari punyanya Gunung. Oh ya, kemarin tuh saya udah ngasih ya, tapi tak taruh di mana Mbak, Bu? Di grup bukan sih? Bukan ya? Iya, kayaknya di grup sih. Wawancara mungkin, Mbak. Coba cek, Mbak. Karena saya juga tidak menyimpannya di mana ya, Atlas saya kirim kemana gitu. Atlas. Dikirim ulang aja. Iya, saya cari itunya apa? Atlas ini 9. Nggak ada? Nggak ada. Minggu lalu loh kita itunya. November. Yang minggu lalu Mbak, yang kita di Serpong itu tanggal berapa? Saya cari. Di Serpong tanggal 2 Desember 21 ya. sampai 25. Oh, 2 Desember. Semoga ada. Karena saya minta. Akhir November, Mbak. Hah? Akhir November. Kalau tidak Ini salah apa ya?
Yang aku Ya 21 sampai 25 ya aku nggak datang. Oh, yang Serpong, Mbak, yang Serpong itu dulu itu saya ngirim. Bukan Serpong kali, Bogor. Bogor. Kalau Serpong lama banget. November. Di Bogor. November. Bisa dibuka nggak yang aku forward itu? Coba. Coba Mbak dikirim juga di grup Mbak. Soalnya di aku nggak bisa kebuka dia. Oh. Jadi aku forward coba Bu Nur. Forwardan itu Boleh. bisa dibuka. Boleh. Langsung di grup aja siapa yang bisa ngecek itu. Sudah. Oh, Pak Rahmat belum install. Pak Rahmat belum install. Lah. Kan belum yang 9, yang kemarin baru. Coba itu Pak Rahmat. Yang 9 kan udah ada di. Yang 9 kan itu yang 8. Ada. Mbak Reka itu Atlas 8 itu bukan 9 ya? 89 juga ada. Yang 9 tuh yang kemarin waktu kita mau pertemuan dengan profesor itu nggak ada Atlas 9. Oh, di MacBook sebelum dengan profesor siapa itu? Sama Pak itu. Ini link yang mana nih ya? Kayaknya ini link 8 deh. Ini yang kemarin saya kirim ya? Ya itu yang terakhir yang itu. Oh, bentar. Aku lupa ya. Gimana sebentar. Aku tak kirimin. 8 ya. Nah. Yang dikirim Mbak Reka Atlas 8 ya. Ya itu yang perawatan terakhir. Kita akan masuk ke 9 aja. Saya kirim yang zip-nya ya di grup wawancara ya. Sudah diekstrak ya berarti. Nanti dibuka. Bukanya itu ada apa? Kirim ke mana Teh Nu? Di wawancara YDP. One dokumen yutra limit cenah kebanyakan gimana ya? Oh, nggak mau ngirim. Tuh kan karena gratisan. Bu Sri ayo kirim ke aku yang 9 buat Mac. Nggak mau karena kebanyakan lebih dari 100 MB. Oh, di email aja. Google Drive. Oh ya, aku kirim ke Google Drive boleh ya. Google Drive. Oke. Bentar, saya tak. Nanti saya dengar. Bentar dulu. Enggak, Google Drive. Oke, data ya. Nanti kan diserempakkan berapa orang? Cuma 6 orang. Saya agak lama soalnya. Gak apa-apa. Kalau di hotel kayak gitulah. Kita sabar. Sambil menunggu, sekarang sambil menunggu dia upload ya. Apakah Bapak Ibu ada yang bingung cara ngoding? Jadi gini Bapak Ibu, kemarin kan saya sudah convert ya ke PDF itu ya. Nah, yang kalau itu ya. Kalau kita menggunakan Atlas T9, kita nggak usah upload yang PDF itu, kita bisa upload seluruh. Jadi dokumennya akan saya kirimkan di sini ya. Jadi seluruh dokumen itu kita masukkan aja yang 168 itu. Dimasukkan mau dia kalau Atlas T9. Hanya saja perlu hati-hati. Ini 2 minggu akan hilang gitu. Bedanya itu gitu. Oh gitu. Jadi kalau makanya kenapa saya kalau kerja langsung saya ekspor supaya ya kalau hilang nggak nangis gitu. Paling tidak kita udah tahu datanya. Teh Nung, tempo hari kan Teh Nung sudah mem-PDF-kan yang yang sekian itu. Jadi itu tidak dipakai. Nggak usah pakai yang itu karena dia mau pakai yang banyak itu. Yang banyak itu mau. Yang 190 daripada selesai tepatnya. Kemarin aku sudah nangis karena hilang itu. Jadi ya harus. Jadi gini kuncinya itu loh, karena kita itu gratisan ya, kita nggak tahu dia mau membuang data kita di ini aja. Begitu report selesai, tadi ya. langsung report. Selesai langsung report. Setidaknya kan kutipan langsung itu. gitu ya? Okay. Ya. Bukan di save doang.
Di report, langsung aja reportnya di situ. Jadi kita setidaknya kutipannya sudah kita punya gitu loh. Ya memang semua risiko yang namanya gratisan pakai gitu. Oke. Ya, jadi Bu Nung boleh bertanya? Iya, silakan. Boleh bertanya. Ini kalau teknisnya tadi berarti kan kita mengganti ke 9 ya. Otomatis yang pekerjaan kita kemarin kan sudah tidak dipakai gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian begini. Ulang lagi. Ulang lagi. Enggak, gini. Gimana? Gini, Ibu. Gini. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk mengubah ke 9. Cuma 8 aja ya. 8 sama aja pakai data yang kemarin yang sudah di-convert. Iya. Berarti kan Bapak Ibu milih gitu, Bapak Ibu tetap milih. Cuma kelebihan yang Atlas T8 itu datanya tidak akan hilang. Iya. Atlas T8 itu datanya tidak akan hilang, ya. Oke. Kemarin kami itu kan sudah membuat codingnya. Nah, kemarin itu seperti regulasi gitu ya. Nah, dari hasil wawancara itu ada disimpulkan misalnya itu masih dalam bentuk draft. Nah, itu saya mau membuat codingnya draft begitu. Apakah bisa ditambah seperti Bu Nung tadi kan regulasi? Kalau tadi regulasi ada revisi panduan kan begitu ya. Nah, kalau yang punya saya, apakah ditulis regulasi bentuk draft atau seperti apa? Ya, kalau mau gini Bu, kalau prosesnya hasilnya nanti mau mudah, kita sama kodenya, ya kita ngulang karena saya juga ngulang. Iya. Ngikut yang induk coding itu. Tapi kalau Ibu Bapak udah terlanjur dan sudah paham gitu. Ini saya hasilnya akan seperti ini, dilanjutkan saja itu nggak apa-apa. Tapi muaranya Bapak Ibu harus bisa jawab indikator itu gitu loh. Masalahnya indikator itu tidak seperti indikator layak sesungguhnya. Banyak indikator itu bunyinya gini, regulasi dan pedoman. Maka kita harus hati-hati gitu loh. Kita ngumpulinnya juga harus hati-hati. Masalahnya ada double di indikator ya. Makanya, jadi ada beberapa. Kalau yang saya kasih bukan satu, harusnya single kan indikator. Betul. Iya. Jadi kalau saya kasih induk coding itu hanya rumah kita aja supaya kita nggak bingung gitu loh. Kebayang nggak sih? Iya, betul. Membuat laporan tuh kalau kita bingung akan bingung gitu loh. Berarti kita yang murai. Ya. Jadi itu misalkan Bapak Ibu nulis tentang kepuasan asesor. Kita itu tahu yang dimaksud kepuasan asesor itu kodenya 2.4A gitu. Kita yang tahu, orang lain kan nggak tahu. Iya. Maksudnya supaya nanti kalau pas mau membuat laporan, kita itu jelas gitu loh, nggak bingung-bingung lagi. Memang capek sekarang. Saya juga tahu, saya semalaman bisa jam 3 saya upload di grup itu kan saya semalaman kerja dari jam 1. Iya. Mencoba karena saya mau sambil mencari cara apa yang saya lakukan supaya bisa dipahami oleh orang lain begitu loh. Jadi saya tidak hanya bekerja untuk sendiri. Kalau untuk sendiri kan mungkin bisa lebih cepat. Nah, saya sambil berpikir bagaimana supaya orang lain bisa bekerja dan paham gitu. Nah, itu Bu Sri Ah. Iya. Soalnya kemarin sama Pak Weli itu kita nggak bisa memperbaiki gitu kalau sudah kata codingnya itu terus diperbaiki nggak bisa. Misalnya kayak ditambah gitu nggak bisa. Caranya kalau memang Atlas T itu memang kalau kita sudah ngasih coding, ya di-unlink terus ditambah, diulang gitu loh. Diklik pas di codingnya, saya share ya Bu. Saya share ya di si Atlas T-nya. Coba. Atlas T, saya share coba Atlas T 9 lagi. Ini misalnya saya sudah menemu ini ya. Iya. Menemu ini, saya klik ya. Muter. Nah, ini misalkan ingin menghilangkan, ingin mengganti, caranya ini klik di sini, klik kanan, unlink. Klik unlink. Nanti Ibu tinggal bikin lagi, apply code lagi gitu. Iya. Ya, jadi oke. Ya, kalau soalnya kan kita itu membaca dari ini ya. Nanti kan itu sudah jadi apa ya? Istilahnya simpulan gitu ya. Maksudnya ini simpulannya ini gitu. Kalau harus mengulang ini kan kalau betulkan gitu aja kan bisa. Enggak usah kalau Ibu sudah selesai tadi tinggal diperbaiki, aja. Iya, Ibu kan
bisa ngecek aja dari sini code, larinya ke code ya, diklik-klik aja, kan otomatis kita akan diarahkan ke tempat di mana kita ngambil kemarin. Code-nya itu kita isi semua dulu ya Bu. Ya, jadi kita ada code. Misalnya ternyata ini code ini saya berubah pikiran, coding ini kan yang tahu mengkode alasannya kan kita. Ya udah ini di unlink lalu di apply code lagi. Kalau yang 8 itu kan kode itu ya. Ya, kalau yang 8 kan code Vivo apa ya? Gampang kalau gitu. Ya. Udah sebenarnya kita itu yang penting nyoba aja. Oke, sebentar. Kita kan gini, kita kan udah ketemu materi yang mau di-code kan. Ya, kemarin kan udah nyari sesuai indikator. Kita tinggal ngambil kode yang sesuai dengan rumah coding yang dimaukan. Ya udah gitu aja, kan tinggal ngumpul-ngumpulin aja. Caranya tinggal gitu aja. Kan caranya tinggal rename kalau gitu ya. Nanti dimasukkan di atlas itu. Tinggal kita rename lagi ya. Kalau iya betul. Jadi intinya begitu Bapak Ibu. Iya. Rumah kodenya itu kayaknya saya sudah nge-share di grup ini ya, wawancara. Tapi saya belum dapat. Oh, belum ya. Nanti saya kirim. Di atas sekali. Dikirim aja lagi. Diulang lagi Teh Nung. Saya ulang kembali, siap. Iya. Oke. Saya cari dulu induk kode. Kita nggak kerja lagi, bukan kerja lagi, tapi kita ngulang lagi mengedit ya. Untuk kepuasan itu semua ya, kepuasan asesor, kepuasan instruktur. Betul. Bisi. Karena saya tidak mencantumkan 24 ABCDE-nya. Iya, saya masukkan itu pokoknya. Ya, makasih. Senemunya data. Kalaupun kita sudah mencoba untuk bikin coding, kalau datanya nggak ada ya nggak bisa. Makanya Bapak Ibu patokan gini, yang penting Bapak Ibu sudah bisa menjawab R itu, nggak usah pindah-pindah, nggak apa-apa. Kenapa saya memilih ke Atlas T9? Karena banyak berkas yang saya baca, saya nggak dapat jawaban gitu. Terus akhirnya buka semua gitu aja. Ini Pak Rahmat sudah saya share induk codingnya. Bu Nung boleh bertanya sebentar? Ya. Jadi maksud saya itu tadi sudah induk codingnya dikirimkan ya kan. Kemudian kita sepakat pakai Atlas 8 atau 9. Kalau 9 ternyata lebih bagus karena semua data bisa masuk dikodingkan kan filenya. Iya. Nah, seperti itu. Kalau pakai Atlas 8 yang saya tahu itu dari 180 misalnya boleh nggak disiasati masuk 60 gitu? Boleh Pak, itu kan kemarin kita sudah sepakat gini, makanya silahkan aja memilih mana yang mudah ya. Kita kan sudah mengkomport Pak. Ada misalkan kepala sekolah 4 saya jadikan 1. Makanya di depan ada tulisannya 4 KS. Supaya oleh si Atlas T itu terdetek sebagai satu dokumen. Nah terus supaya Bapak Ibu tidak usah ngulang, kemarin disarankan gini, ayo kita coba kerjanya by project aja, by ya udah 1.1 dulu satu project. Kalau 2.6 satu project itu boleh. Yang penting itu Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan penelitian. Betul. Itu, mana jadi aja boleh aja ya Bu? Boleh aja lah. Ya. Yang penting itu bisa. Mau 8 mau 9 boleh. Iya, jadi cuman harus segera di itu ya, segera di save supaya tidak hilang. Kalau yang 9 tuh harus segera di save ya. Kalau yang 8 relatif aman, nggak hilang dia. Karena ada. Hanya saja jangan salah. Pas waktu exit save jangan bilang no. Kayak saya kemarin kan hilang karena bilang no. Benar. Karena saya satu lagi Bu Nung. Jadi nanti tolong dikirimkan yang di awal itu karena saya baru bergabung sama Pak Kasim. Kemudian yang kedua, tadi saya baca di tempat Ibu itu regulasi ya, peraturan itu tadi regulasi dan panduan ya Bu yang Ibu tuliskan tadi. Tapi saya begitu skimming membaca cepat yang di kode Ibu tadi di awal, itu kok ada kata-kata di ujungnya suplemen kalau nggak salah. Ya, berupa suplemen gitu ya. Nah, apakah itu juga suplemen termasuk di panduan atau memang kalau suplemen itu kan juga bisa dijadikan regulasi ya, karena kayak kurikulum kemarin misalnya saya masih ingat di kurikulum tahun 1999 itu kan keluar suplemennya tahun 1999 gitu kan, pelengkap kurikulum, dan itu juga sah gitu. Nah, itu kan regulasi juga. Ya, seperti itu. Iya, ya jadi itu saya belum selesai mengcoding, saya belum selesai. Pertama saya belum selesai. Belum ya. Karena
pertama takut hilang ya, takut hilang. Kedua, dari kemarin Bu Nur minta contoh ya, saya kerjakan tadi malam. Bisa jadi satu quotation itu kita membuat 2 coding gitu loh. Satu kalimat orang panjang itu bisa jadi dia ngomongnya panduan, bisa jadi dia ngomongnya suplemen. Yang saya jadikan patokan adalah kita punya data yang dikumpulin untuk jawab 1 titik sekian. Gitu aja yang di depan coding itu. Nah, nanti untuk tema hasil akan sangat tergantung dari coding-coding yang kita hasilkan. Betul. Karena ngomong tema dan hasil itu juga mungkin Bapak Ibu bingung. Mengapa kok tiba-tiba ada induk coding? Induk coding itu hanya untuk mempermudah kita ngumpulin data itu aja gitu, kalimat singkatnya itu. Kalaupun Bapak Ibu tidak menggunakan induk coding itu nggak apa-apa. Yang penting ketika Bu Nur nanya 2.6, Bapak Ibu harus punya jawabannya, punya kesimpulannya, punya quotation-nya, punya kodenya. Kalau saya bingung karena ini data besar, sehingga saya harus punya panduan di depan. Jadi induknya, nanti akan saya kumpulin. Kalau di depan itu ada, misalnya gini, kalau di depan itu saya tulis kepuasan fasilitator, oh berarti yang saya maksud adalah 2.4C. Nah gitu. Yang dimaksud itu adalah untuk menjawab 2.4C. Kalau saya tulis di depan kepuasan PP, berarti itu untuk menjawab 2.4D. Nah, tema, ya kita nggak tahu. Tema itu yang dihasilkan si panduannya kayak apa, belum tahu juga. Nanti setelah hasil coding yang kita hasilkan. Gimana sampai di situ? Nah, saya harap Bapak Ibu, ayo ngodingnya dipercepat supaya gini. Kita itu bisa diskusi, bisa mendiskusikan. Oh, temuan saya begini, temuan saya begitu sebelum dilaporkan ke grup besar. Kapan kita bisa mendeadline diri sendiri, misalkan ya di sela-sela bekerja itu kita ngoding gitu. Saya juga sambil rakorda ya sambil ngoding gitu. Gitu. Renung, izin menyela. Ya. Jadi hari ini itu target kita adalah menyelesaikan MSC. Transkrip. Hari ini itu. Transkrip. Nah besok transkrip. Besok Rabu Kamis itu menyelesaikan yang wawancara ini. Oke. Jadi sekarang kita dapat dulu pengetahuan dari Teknung. Nah ini akan kita tunda dulu karena menyelesaikan transkrip MSC. Besok baru kita akan masuk ke sini. Syukur-syukur misalnya Teknung mau terus memantau progres kita. Iya, oke. Insya Allah saya bantu pantau lah. Pokoknya di sela-sela ya kita masih bisa mencari waktu. Besok sore atau besok malam. Teknung terus memantau perkembangan kita. Nah begitu. Karena intinya gitu. Jadi yang tadi seperti tadi Pak Rahmat bilang, yang saya coding itu belum tentu juga benar. Saya tadi malam kan seret. Yang penting ada contoh buat teman-teman bagaimana kita bekerja gitu. Saya juga akan coba menyisir kembali apa yang saya coding gitu. Intinya ilmunya kita dapat dulu caranya gitu, cara melakukan coding dan semuanya harus bisa menjawab itu referensi sheet-nya itu. Begitu nggih? Ya. Bu Nung, satu lagi boleh? Ya. Jadi coding itu kita buat sendiri, tapi berdasarkan coding induk yang Ibu kirim ya. Jadi gini, Pak, kita kan mau ngoding. Kan kita patokannya pertanyaan penelitian. Betul. Yang jumlah, itu kan, nanti. Misalnya jumlah peserta sesuai target. Kan kita lihat ada ketercapaian jumlah peserta asesor, jumlah peserta calon instruktur kan gitu ya. Nah kita kumpulin di mana kita menemukan data tentang ketercapaian jumlah data calon asesor. Jadi kumpulin aja gitu. Ya pokoknya sekarang Bapak Ibu ngoding dulu deh, besok kalau udah ketemu codingnya. Ngumpulinnya itu bahasa Bu Nung itu artinya membuat coding-coding itu kan. Jadi bukan ngumpulinnya nanti coding-coding yang senada yang ketika kita melakukan kita coding. Temukan di narasi kan. Betul di narasi itu. Ya, kita dikumpulin. Jadi ada quotation yang seperti saya kirim di grup itu kan ada quotation nanti dari. Saya pelajari yang Ibu kirim tadi. Satu lagi. Ketika ada tadi kan ada apa tadi proses coding yang kita hapus ya kan, kita hapus, maka di engine itu tentunya kan hilang kalau di angling hilang otomatis. Nah, itu kita bisa menginsert tidak di tengah tapi menambah di bawahnya kan Bu? Bisa. Apa jadi gini
Bisa. Ya? Saya share ulang ya. Bentar. Jadi ketika kita melakukan unlink, misalnya seperti ini ya Pak, saya kasih contoh yang ini ya Pak. Udah terlihat ya? Ya. Saya akan nulis di sini regulasi fasilitator gitu ya. Lalu saya unlink, klik unlink. Kan hilang nih. Iya. Hilang ya, tulisan saya hilang. Betul. Tapi ini kan tetap quotation ini masih tetap statusnya terblok. Maka kita akan mengganti kode yang baru, kita apply code. Langsung aja balik. Misalkan tadi saya nulis apa tadi? Sistem sertifikasi. Misalnya baik. Bagus. Misalnya gitu ya. Udah saya klik di sini plus. Dibuka nih dia udah muncul. Oke, gitu. Thank you. Oke ya. Nah, ini mudah-mudahan recordnya jalan. Jadi ini kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa oh ini agak salah nih, kurang tepat, ya sudah di unlink. Tapi ini nggak hilang kan? Karena kita otomatis sudah baca gitu waktu kita mau membuat sorotan ini. Ya udah tinggal apply codes. Nah, misalnya gini, ini misal nih. Saya membuat ini, mereka yang telah mengikuti PGP di akhir pembelajaran mereka menyampaikan hasil pendidikan berupa karya, misalnya ini ya, dijalankan dengan karya-karya guru titik ya. Saya akan melakukan membuat code, tapi ternyata kodenya sudah ada di sini. Sudah ada di sini ya, udah Bapak Ibu tinggal pilih lagi. Anggap saja ini ya, misalnya mana ini? Asesor, anggap saja ini kodenya kepuasan asesor gitu ya. Ditangkap enggak? Ini saya ulangi. Saya akan melakukan coding, tetapi quotation-nya beda. Quotation-nya dari partisipan yang lain. Misalnya ini saya klik sampai sini, terus saya mau mengasih kode, tapi kodenya tuh ada di sini. Bapak Ibu tinggal klik aja yang di sini, misalnya klik, plus otomatis akan keluar. Jadi kita nggak usah ngetik lagi. Maka ketika kita ini kepuasan asesor, ada hal baru yang diketahui gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini, mana tadi kepuasan asesor. Kepuasan asesor. Ini dari quotation-nya 1 sekarang jadi 2 karena kita tadi tambahkan 1. Paham nggak? Kalau kita mau mengutip quotation untuk coding yang sudah dibikin, kita nggak usah bikin lagi. Kita tinggal ngeklik aja yang tadi. Apply code, all code, di plus aja. Dari wajahnya masih bingung, saya ulangi. Saya ulangi. Karena saya ini guru, jadi kelihatan kalau wajahnya yang bingung dan tidak. Siapa tuh yang nampak di layar wajah siapa? Itu siapa tuh? Tapi nggak bisa lihat kan? Nggak bisa lihat kalau di kepala ada lingkar-lingkaran banyak gitu. Kelihatan itu ada bintangnya juga. Bintangnya ya, Bu. Oke. Saya buka ini ya. Ini saya buka ini punyanya si CGP ya, punya CGP. CGP ini ditanya nih sama pewawancara, Bu bisa ceritakan pengalaman Ibu ketika pakai LMS gitu ya. Nah dia bilang saya masih kurang mengerti terkadang hari yang sudah nih. Langsung akan bersedia modul-modul jurnal segera. Misalnya gini Bapak Ibu, ini ya saya akan mengcoding ini karena di setiap modul mulai dari awal akhir bisa memahami, menguasai. Ini saya coding ya. Ini misalnya saya coding. Ini bicara tentang modul. Ini yang ngomong CGP, dia bicara tentang modul. Kan dia bilang insya Allah kami dapat memenuhi. Intinya dia mengatakan kan konsep-konsep yang diinginkan, modul tujuan, bla bla bla, elaborasi, membuat kesimpulan sebagai membantu. Kata kunci kan membantu ya. Nah, ketika kita menemukan kalimat ini, berarti kita sebagai peneliti bisa menyebutkan menurut si ibu ini modulnya mudah dipahami karena kan membantu ya,
Supaya mengurangi kebanyakan quotation, kita carikan kode yang mengatakan bahwa si CGP itu sesuai atau modulnya itu mudah dipahami. Cari, ada nggak dia ngomongin gitu sih? Oh ini nih udah ada. Tadi saya sudah membuat sebuah coding kepuasan CGP, dia bilang modul mudah dipahami. Ini kan maknanya sama dengan yang ini. Jadi kita tidak, kalau tadi apply code itu harus, kalau yang tadi kan apply code lalu ngetik ya. Nah, karena kodenya sudah ada, kita nggak usah ngetik ulang, cari aja. Saya mau ini. Tinggal klik aja. Tinggal klik lalu di plus. Maka lihat Ibu, Bapak, ini langsung otomatis keluar sini kan, modul mudah dipahami. Kita tinggal ngeklik aja yang sudah ada. Nah, ya tinggal di plus. Kemudian Ibu Bapak, tadi kepuasan CGP modul mudah dipahami kan dia baru satu quotation. Karena barusan kita tambah, kita buktikan kepuasan CGP ini di code ya. Kepuasan CGP dia, iya udah ada 2, kan kita tambahin. Nih, modul mudah bahkan udah ada 3 nih yang mengatakan. Berarti ini kalau sudah ada beberapa orang mengatakan begitu, berarti modulnya bagus, bisa dipahami gitu loh. Betul. Nah kan ternyata udah ada 3 quotation. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya begitu. Misalnya tentang sosialisasi regulasi ya. Berarti gini. Kalau yang di 8 bentuk begini, ada begini, grafik gitu. Ini ya tentang sosialisasi regulasi. Rata-rata tuh nggak tahu yang namanya regulasi itu apa. Jawabnya kesana kemari. Saya mengcoding regulasi itu, regulasinya belum familiar gitu. Maka sosialisasinya buruk gitu, belum berhasil. Karena regulasi aja belum familiar. Tidak semua orang tahu, Dirjen tuh nggak tahu. Ditanya regulasi, ngomongnya kesana kemari. Coba aja Bapak Ibu buktikan. Ketika pewawancara tanya regulasi, baik itu asesor, instruktur, fasil, kepala sekolah, dinas, banyak yang mengatakan, oh kalau menurut kami itu bagus. Padahal kita tanya, tahu nggak regulasinya? Nggak tahu. Itu. Sehingga kesimpulan saya, oh ternyata regulasinya belum familiar. Nah, kalau regulasi sampai ada menemukan 14 quotation, itu kan udah kuat. Mayoritas dari data kita itu menunjukkan regulasinya belum familiar, orang-orang belum tahu. Maka kan nanti bisa sarannya untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang regulasi PGP ini, Dirjen ini gitu. Itu. Nah, caranya ketemu angka 14 itu ya kayak tadi itu, ada quotation yang menurut saya mempunyai makna yang sama, udah tinggal klik aja kodenya di plus. Gak usah ngetik ulang. Nah, kalau kemarin sudah, waduh, udah selesai. Bu Nung, itu di atasnya yang Bu Nung sorot, itu kan ada sosialisasi regulasi, kayaknya belum siap. Pakai kata kayaknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Coding itu kan tidak harus formal. Kalau ya misalnya bisa sepertinya kali ya, bahasanya sepertinya. Ya, saya tulis kayaknya belum siap karena itu bahasa asli dari responden. Tinggal rasa aja kok. Ya itulah Indonesia. Tinggal rasa aja. Kalau seandainya hanya mengubah kata saja